Selamat datang kembali. Kali ini kita akan fokus pada satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa loh. Terutama saat kita lihat data atau statistik. Pertanyaan apa tuh? Ini, siapa yang tidak terwakili? Nah, sumber kita kali ini dari karya tim Harvard ya soal cara memahami angka. Kita mau gali lebih dalam, aturan ke-6 versinya dia selalu tanyakan siapa yang hilang. Oke. Itu krusial banget memang. Jadi tujuan kita jelas nih, kita mau coba pahami gimana sih data yang hilang atau mungkin perspektif yang nggak kehitung itu bisa mengubah cerita sepenuhnya. Betul. Kenapa pertanyaan siapa yang hilang ini jadi kunci penting gitu ya, buat melihat gambaran yang lebih jujur, lebih akurat? Nah, kita mulai dari contoh klasik aja ya, mungkin Anda juga familiar, dari psikologi sosial. Eksperimen konformitas Solomon Asch. Oh, yang soal garis itu kan, yang orang disuruh menilai panjang garis, tapi teman-temannya sengaja jawab salah semua? Iya, persis. Hasilnya kan nunjukin betapa kuatnya ya ketekanan buat ikut-ikutan mayoritas. Tapi yang menarik nih, yang dicatat Harvard juga, eksperimen awal itu partisipannya kebanyakan laki-laki. Nah, itu dia. Kira-kira dampaknya apa ya? Dampaknya signifikan loh. Fokus awal Asch ke laki-laki itu bisa bikin kita salah paham, seolah tingkat konformitas itu ya segitu aja, seragam. Padahal, nggak gitu. Oh, jadi beda ya hasilnya? Beda banget. Studi-studi lanjutannya yang melibatkan kelompok lebih beragam, ya seperti yang Harvard ulas juga, itu nunjukin hasil yang variatif banget, tergantung konteksnya. Contohnya? Misalnya budaya itu ngaruh banget. Ada temuan lama dari tahun 60-an gitu, yang bandingin orang Inuit di Kanada, mereka kan cenderung lebih individualis ya, sama orang Taimne di Sierra Leone, yang budayanya lebih kolektif. Terus gimana hasilnya? Tingkat konformitasnya beda. Orang Taimne lebih mudah ikut kelompok, terus bukan cuma budaya, tapi hubungan sosial juga. Maksudnya? Ya, tekanan buat setuju itu ternyata lebih kuat kalau kita ada di tengah teman-teman dibanding sama orang asing. Jadi, Asch itu mungkin nggak sengaja ya melewatkan nuansa penting ini karena nggak melibatkan keragaman dari awal. Jadi, pertanyaan siapa yang hilang di kasus Ash ini nunjukin kalau faktor sosial budaya itu penting banget ya? Iya, penting banget. Ini bukan cuma soal Anda konformitasnya berapa, tapi cerita gimana manusia berperilaku dalam konteks yang beda-beda. Menarik sekali. Ini jadi ingat contoh lain yang juga diangkat, eksperimen Stanley Milgram. Yang soal kepatuhan sama otoritas itu. Yang strum-struman itu ya. Iya, itu. Ternyata studi awal Milgram juga cenderung fokus ke laki-laki juga. Nah, kan? Ini kayak menggarisbawahi konsep yang dibahas penulis lain, si Caroline Criado Perez, soal male default, standar laki-laki. Betul. Kayaknya ini penting ya, kita seringkali nggak sadar gitu, menganggap pengalaman laki-laki itu ya pengalaman normal atau universal. Iya, seolah-olah data dari laki-laki aja udah cukup, udah mewakili semua gitu. Padahal kan, ya enggak gitu. Konsekuensinya gimana tuh? Wah, konsekuensinya bisa nyata banget, bahkan bahaya. Di medis misalnya, uji klinis obat. Sumber kita kan ngingetin lagi soal tragedi thalidomide. Oh iya, obat mual ibu hamil yang bikin cacat lahir itu ya, serem banget. Iya. Ironisnya, respons terhadap tragedi itu malah sering bikin perempuan usia subur makin nggak diikutin dalam uji klinis obat baru. Alasannya sih katanya buat ngelindungin janin. Tapi kan, Nah, tapi asumsi di baliknya itu bahaya. Seolah hasil uji di laki-laki aja udah cukup representatif. Padahal kita tahu kan, ada beda biologis mendasar yang bisa banget ngaruh ke cara obat bekerja di tubuh perempuan dibanding laki-laki. jadi mengabaikan separuh populasi itu asumsi yang, wah, berisiko banget ya. Banget. Ada lagi contoh sildenafil. Awalnya kan buat penyakit jantung, angina. Viagra itu kan, Nah iya, efek sampingnya yang jadi terkenal itu kan jelas ditemuin di partisipan laki-laki. Pertanyaannya jadi, ada nggak sih potensi efek lain, positif atau negatif, buat perempuan yang mungkin kelewat di awal karena fokusnya cuma di laki-laki? masuk akal juga ya pertanyaannya. Kita tahu dari studi hewan aja, seperti yang dikutip di materi kita, lebih dari separuh obat yang diuji itu efeknya beda, tergantung jenis kelamin hewan ujinya. Wow. Bahkan ada misteri di riset sel puncak otot, kenapa kok regenerasinya kadang berhasil, kadang gagal, itu baru pecah telurnya pas peneliti mulai memperhatiin jenis kelamin sumber selnya. Oh ya, gimana tuh? Ternyata,
Sel dari betina itu kemampuan regenerasinya lebih bagus. Detail kecil, tapi dampaknya besar kan? Ini nunjukin pentingnya nanya siapa yang hilang, bahkan sampai level seluler gitu. Gila, sampai sel ya. Iya. Hal serupa juga terjadi pas awal pandemi COVID-19 di banyak negara. Data berdasarkan gender seringkali nggak ada atau nggak dipublikasiin. Jadi kita kehilangan info penting soal perbedaan dampak virus. Wah, ini nunjukin kalau keterwakilan itu bukan cuma soal siapa subjeknya ya, tapi juga gimana datanya dikumpulin. Contoh dari Uganda ini keren banget nih, yang dibahas Harvard. Oh, yang angka angkatan kerja itu ya? Iya, tiba-tiba melonjak 10%. Bukan karena ekonomi tiba-tiba meledak, Terus karena apa dong? ternyata ledakannya ada di kuesioner surveinya. Survei yang baru itu mulai nanya soal aktivitas sekunder, bukan cuma aktivitas utama. Oke. Sebelumnya kan banyak perempuan yang mungkin kerja paruh waktu, jualan kecil-kecilan, bantu di ladang keluarga. Pas ditanya aktivitas utama, ya jawabnya ibu rumah tangga. Jadi nggak kehitung sebagai pekerja ya? Iya, pertanyaan yang lebih baik, yang nggak cuma fokus ke model kepala keluarga pencari nafkah tunggal, itu berhasil nemuin ratusan ribu pekerja perempuan yang sebelumnya kayak hilang dari statistik, cuma karena cara nanyanya diubah. Nah, ini nyambung juga sama cara kita ngukur hal lain. Misalnya pendapatan. Kita sering lihat data pendapatan rumah tangga kan? Iya, sering banget. Secara agregat, ya ada gunanya sih karena banyak keluarga memang berbagi sumber daya. Tapi metode ini ada kelemahannya. Apa tuh? Dia bisa nyembunyiin ketidaksetaraan di dalam rumah tangga itu sendiri. Maksudnya? Kita jadi nggak tahu gimana pembagian sumber daya sebenarnya. Siapa yang punya kontrol lebih besar atas uang, siapa yang mungkin secara finansial lebih rentan. Meskipun rumah tangganya secara keseluruhan kelihatan cukup. Oh, jadi fokus ke rumah tangga bikin individunya nggak kelihatan ya? Betul, terutama perempuan atau anggota keluarga lain yang mungkin nggak punya penghasilan pribadi. Mereka jadi nggak terlihat dalam analisis ketidaksetaraan pendapatan. Lagi-lagi kan, ada yang hilang dari gambaran besarnya. Kadang perbandingan prioritas pengumpulan data ini jadi agak aneh ya. Kayak contoh di Inggris yang disorot sumber kita. Yang soal survei golf itu, Iya, ada survei super detail namanya Active Life Survey, nyampe 200.000 orang. Pemerintah jadi tahu banyak banget soal kebiasaan pegolf di tiap daerah. terus, Nah, di sisi lain, survei kejahatan Inggris dan Wales yang penting banget buat tahu pengalaman jadi korban kejahatan, itu cuma nyampe 35.000 rumah tangga. wah jomblang juga ya? Iya, akibatnya kita mungkin tahu lebih detail soal preferensi main golf daripada pengalaman korban kejahatan serius kayak perampokan atau pemerkosaan. Apalagi buat kejahatan yang jarang terjadi atau di area tertentu. Jadi pertanyaan soal prioritas ya, data siapa yang dianggap paling penting buat dikumpulin secara detail. Nah, itu dia. Kesenjangan dan isu keterwakilan ini ujung-ujungnya bawa kita ke masalah klasik dalam statistik, bias sampel. Contoh paling legendaris ya, yang dibahas Harvard juga, itu bencana polling majalah Literary Digest di pemilu Presiden AS tahun 1936. Oh, yang prediksinya salah total itu ya? Iya, salah total. Ambisi mereka gila-gilaan loh. Ngirim 10 juta surat suara polling, itu 1/4 pemilih AS waktu itu. Wow, banyak banget. Mereka dapat balik 2,4 juta balasan. Sampelnya raksasa kan? Nah, berdasarkan itu, Literary Digest pede banget prediksi kandidat Republikan, Landon, bakal menang besar lawan petahana Demokrat Franklin Roosevelt. Padahal hasilnya, Justru Roosevelt yang menang telak, salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah AS. Prediksi mereka meleset jauh banget. kesalahannya di mana tuh? Kok bisa sampel segede itu salah? Nah, ini pelajarannya. Pertama, sampelnya bias parah. Alamatnya diambil dari mana coba? Daftar pemilik mobil sama pelanggan telepon. Wah, zaman depresi besar itu mah. Orang kaya dong. Persis, jelas banget condong ke kelompok orang kaya yang emang cenderung milih Republikan. Kedua, ada bias respons sukarela. Maksudnya? Cuma orang yang punya opini kuat, punya waktu, dan mau keluar ongkos kirim aja yang repot-repot ngembaliin pollingnya. Jutaan pemilih lain, kelas pekerja, minoritas, yang pendidikannya lebih rendah, mereka nggak terwakili sama sekali di sampel raksasa itu. Padahal justru mereka yang nentuin hasil akhirnya ya. Betul, merekalah penentunya. Yang menarik, di saat yang sama, ada pionir polling modern, George Gallup. Dia pakai sampel jauh lebih kecil, cuma ribuan. Tapi sampelnya dirancang hati-hati biar representatif terhadap seluruh populasi pemilih. Hasilnya, Gallup berhasil prediksi kemenangan Roosevelt dengan akurat.
Wah, pukulan telak buat anggapan lebih besar pasti lebih baik ya. Banget. Ternyata, representativitas sampel itu jauh lebih penting daripada ukuran doang. Nanya siapa yang hilang dari sampel Literary Digest itu kunci buat ngerti kenapa mereka gagal total. Pelajaran dari tahun 1936 itu ternyata masih relevan banget ya. Apalagi sekarang ada era big data. Ada janji manis nih kalau kita bisa nangkep data semua orang. N sama dengan semua. Kedengarannya keren ya. Tapi beneran nggak sih kita bisa nangkep data semua orang? Seringnya sih itu cuma ilusi. Kayak yang diingetin Harvard, data administratif, data dari pemerintah atau perusahaan, itu sering nggak nangkep mereka yang malas administrasi atau di luar sistem formal. Contohnya? Ya, data pajak misalnya, jelas nggak akan mencakup pekerja sektor informal kan? Oke, masuk akal. Terus ada lagi found data, atau data temuan jejak digital kita. Google Search, medsos, transaksi online, lokasi HP. Data jenis ini malah lebih rentan bias. Kok bisa? Kan datanya banyak banget tuh. Banyak bukan berarti mewakili semua. Misalnya, coba ngukur sentimen publik dari analisis Twitter. Kelihatannya canggih, tapi hasilnya nggak akan mewakili seluruh populasi. Kenapa? Ya karena pengguna Twitter itu demografinya nggak merata. Oh iya ya, beda kan sama populasi umum? Betul, pengguna Twitter cenderung lebih muda, tinggal di kota, pendidikannya lebih tinggi. Suara mereka emang lebih kencang di platform itu, tapi bukan berarti mewakili semua orang. Siapa yang hilang? Ya banyak. Ada contoh lain soal bias big data ini? Ada. Peneliti Kate Crawford yang dikutip juga di sumber kita, punya contoh bagus banget pas badai Sandy hantam New York tahun 2012. Analisis data Twitter sama Foursquare nunjukin ada lonjakan belanja bahan makanan sebelum badai, terus bar jadi rame sesudahnya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, data itu mayoritas datang dari Manhattan, area yang relatif kaya dan banyak pengguna teknologi. Sementara area yang paling parah? Nah, ironisnya, area yang paling parah kena dampak badai, kayak Coney Island atau Rockaways, itu malah hilang dari data ini. Kenapa? Ya listrik padam, menara seluler rusak, mungkin juga kepemilikan smartphone di sana lebih rendah. Wah, jadi big data malah gagal nangkep realitas di tempat yang paling butuh perhatian ya? Persis. Contoh lain dari Crawford, aplikasi Street Bump di Boston. Didesain buat deteksi lubang jalan pakai sensor smartphone. Idenya bagus kan? Iya, keren idenya. Tapi praktiknya cenderung lebih banyak ngelaporin lubang di area kaya. Kenapa? Ya karena di sana lebih banyak orang punya smartphone dan install aplikasinya. Bukan berarti jalan di area miskin atau area lansia lebih bagus. Mungkin malah lebih rusak. Tapi warganya kurang terkoneksi. Jadi datanya malah mencerminkan bias pengguna ya, bukan kondisi jalan sebenarnya? Betul. Lagi-lagi kita harus tanya, data siapa yang hilang di sini? Ini benar-benar ngebuka mata ya, gimana bias bisa nyelip bahkan di data yang kelihatannya objektif. Dan bias ini jadi masalah gede juga kan kalau data dipakai buat ngelatih algoritma AI? Tepat sekali. Ini isu krusial banget sekarang. Kalau algoritma pengenalan wajah atau suara dilatih pakai dataset yang isinya mayoritas wajah orang Kaukasia atau suara laki-laki. Ya jangan heran kalau nggak akurat buat yang lain ya. Iya, jangan heran kalau akurasinya jeblok pas ketemu wajah orang berkulit gelap atau suara perempuan. Contohnya ada kan ya yang terkenal? Banyak. Software foto Google yang pernah salah label orang kulit hitam sebagai gorila. Webcam HP yang susah deteksi wajah gelap di cahaya tertentu. Kamera Nikon yang terus-terusan ngingetin orang Asia buat nggak kedip, karena algoritma deteksi kedipnya dilatih pakai fitur wajah non-Asia. Waduh. Satu lagi contoh signifikan, algoritma penyortir CV yang dikembangin Amazon. Ternyata dia belajar buat diskriminasi pelamar perempuan. Loh, kok bisa? Karena dilatih pakai data historis pelamar sukses di Amazon selama bertahun-tahun, yang kebetulan mayoritas laki-laki. Algoritma itu secara efektif mempelajari bias gender yang udah ada dalam datanya. Akarnya sama lagi kan? Data yang hilang atau kurang terwakili dalam proses belajar si mesin. Betul sekali. Polling sampai teknologi canggih kayak AI? Pertanyaan kuncinya sama ya? Iya, pertanyaan kunci yang harus selalu kita tanyain. Siapa yang nggak ada di sini? Siapa yang suaranya nggak kedengeran? Siapa yang nggak kehitung? Pertanyaan ini maksa kita buat lihat keterbatasan data, potensi bias yang ngintai, dan kemungkinan kesimpulan yang keliru. Bener banget. Jadi, pelajaran utama dari pembahasan kita hari ini ngikutin aturan ke-6 tim Harvard. Data dan angka itu jarang banget cerita utuh. Selalu ada bagian yang hilang. Pasti ada. Karena itu, ngebiasain diri nanya
nanyain siapa yang tidak terwakili, itu langkah fundamental buat jadi konsumen informasi yang lebih kritis dan cerdas. Dan ini relevan banget buat Anda dalam kehidupan sehari-hari loh. Dengan terbiasa nanyain siapa yang mungkin hilang dari suatu data atau narasi. Kita jadi lebih peka ya. Iya, jadi lebih peka sama potensi bias. Nggak gampang lagi terbuai klaim bombastis yang mungkin berdiri di atas data yang timpang atau sampel yang nggak mewakili siapa-siapa kecuali kelompok tertentu. Ujung-ujungnya, ini bantu Anda memahami dunia dengan lebih akurat, lebih adil, dan lebih mendalam. oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda merenung sebentar. Coba deh ingat-ingat satu klaim statistik atau berita berbasis data yang baru aja Anda dengar atau baca. Bisa soal apa aja, ekonomi, politik, kesehatan. Apa aja deh? Sekarang coba pikirin, siapa aja kira-kira kelompok orang atau perspektif apa aja yang mungkin nggak terwakili dalam data di balik klaim itu. Siapa yang hilang ya? Dan coba berandai-andai deh, gimana ya kira-kira ceritanya atau kesimpulannya bakal berubah kalau suara atau data dari kelompok yang hilang itu ikut dimasukin. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan terus ya. Iya, pertanyaan ini layak kita simpan dan gunakan terus.